Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi hari ini kita akan menguji Anda. Jadi saya di sini bersama dengan Bapak Prof. Pata Bundu yang sementara ada menuju juga ke sini. Insya Allah kita tunggu. Namun saya akan memulai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebentar ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu mari kita berdoa dulu, semoga di dalam kegiatan ini diuji kompetensi Anda ini nanti. Anda sudah tahu ada beberapa yang akan diselesaikan ya. Mari kita doa dimulai. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, untuk Juanda kita sekarang ini mulai pukul 8.23, jadi 50 menit ke depan kita selesai. Untuk Ahmad Juanda ada 30 menit waktu untuk Anda ya. Ya, Bu. 30 menit untuk Anda, kemudian 20 menit untuk saya akan bertanya bersama dengan Bapak Prof. Patabundu Oh, ya. iya. Sebentar ya. Jadi 30 menit itu waktu yang Anda harus selesaikan sampai di akhir kegiatan ini dengan RPP-nya. Jadi anggaplah Anda sekarang lagi mengajar di dalam kelasnya ya, dengan ada siswanya. Kemudian ikuti semua langkah-langkah sesuai dengan bagaimana yang terbaik ketika Anda mengajar di dalam kelas. Jadi ini merupakan seperti micro teachingnya, simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sama ya. Tinggal kita tutup pada bagian yang tidak diketahui seperti ini yang hari ini, ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa klik barcode ini. Kita akan menyanyikan lagu daerah ya, seperti biasa untuk mencintai. Oke, beri aplaus untuk temannya. Untuk ya, jadi keluarangan harus tertib ya. Ya, baik. Saya mau bertanya-tanya karena ini merupakan ujian, maka saya akan bertanya ke Juanda, Andi Ahmad Juanda. Baik. Saya mau tahu dulu, ini kelas berapa ini yang Anda ambil ini? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Iya, Mata pelajarannya itu matematika. iya, Bu. Berapa jumlah siswanya itu? 20, Bu. Ada 20. Nah, ini yang Anda ambil apa akar permasalahannya nih? Akar permasalahannya, Bu, rendahnya hasil pelajaran matematika, akarnya media pembelajaran, solusinya media proyeksi, Bu. Akarnya apa tadi akarnya? Media, Bu. Oh, media ya. Ya. Terus Solusinya media proyeksi, Bu. Solusi media proyeksi. Bagaimana dengan eh, masalah yang Anda hadapi Untuk masalah dengan, yang saya dengan hadapi, Bu, media ini? Mengapa media yang Anda ambil sebagai akarnya? khusus untuk pembelajaran matematika, Bu, Ya. berdasarkan eksplorasi kemarin, banyak yang mengatakan dari kajian literatur tentunya, buku, Hmm. jurnal maupun wawancara, banyak yang mengatakan bahwa matematika ini merupakan pembelajaran yang sulit karena bersifat abstrak. Nah, untuk mengubah matematika dari abstrak menjadi konkret ini, Bu, bisa menggunakan tentunya di sini dibutuhkan peran media, Bu. Media. Iya. Kalau menurut Anda, apakah matematika sulit? Tidak, Bu. Jadi berdasarkan kajian literaturnya, siswa menganggap bahwa matematika itu sulit, padahal sebenarnya tidak, Bu, kalau dikelola dengan baik. Model yang Anda gunakan ini apa sudah pernah Anda gunakan Sudah, Bu. di kelasnya Anda ya? Iya, Bu. Oh ya, jadi ini sudah bukan hal baru ya. Iya, Bu. Model apa ini yang kita ambil? Model yang saya ambil, Bu, problem based learning, Bu. Oh, PBL, Iya. Problem Based Learning. Baik. Kemudian bagaimana caranya Anda mengidentifikasi masalah tersebut?
Untuk mengidentifikasi masalahnya, Bu, pertama-tama saya melakukan analisis ke kelas saya, Heeh. kemudian memperhatikan gejala-gejala apa yang muncul sehingga ini dapat dikatakan masalah, Bu. Kemudian eksplorasi, bagaimana caranya Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi dan bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi. Untuk menentukan solusinya, Bu, digunakan dua cara. Yang pertama mencari alternatifnya. Alternatifnya itu menggunakan kajian literatur berupa buku dan jurnal. Kemudian dilakukan lagi wawancara terhadap 5 narasumber. Yang pertama guru, yang kedua teman sejawat, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat pengawas, dan yang terakhir pakar, Bu. Ya, ada 5 yang menjadi sumber yang Anda lakukan. Dari kelima sumber ini, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil? Apakah semua kelima sumber ini media? Apakah media yang juga menitik beratkan pada masalah media? Iya, Bu, khusus untuk pembelajaran matematika ini, untuk kepala sekolah kemarin mengatakan bahwa memang media pada pembelajaran matematika ini harus diperkuat. Kemudian untuk guru merekomendasikan juga, Bu, beberapa media, cuman sepertinya kurang cocok di kelas saya, Bu. Dikarenakan ada beberapa kekurangan atau perbedaan karakteristik antar siswa. Nah, sekarang dari media ada kepala sekolah dengan guru-guru. Kemudian di model siapa yang? Untuk model kemarin teman sejawat, Bu. Oh iya. Yeah. Apa solusi yang diberikan? Solusinya kemarin dia mengatakan bahwa menggunakan model ada beberapa sih, Bu. Yang pertama dia merekomendasikan model PBL tentunya, dan juga model marketplace, Bu. Marketplace? Iya, marketplace activity. Berapa orang yang PBL? PBL 1 untuk wawancara, karena beberapa mengatakan kooperatif learning, Bu. Ya, PBL kan juga kooperatif. Baik, kita katakan kooperatif. Jadi di kooperatif ini nanti pembelajarannya nanti ini ada pembagian kelompok, ya. Iya, Bu. Di dalam pembagian kelompok itu ada berapa siswa dalam satu kelompok? Dalam satu kelompok, Bu, saya bagi menjadi 5, Bu. 5 kelompok, 5 orang. 5 orang dalam satu kelompok. Iya. Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah, akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Caranya, Bu, dengan berdasarkan penyebab masalahnya. Untuk menentukan akarnya dilakukan kembali kajian literatur berupa buku dan juga jurnal. Setelah itu dilakukan juga wawancara terhadap 5 narasumber, ada guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan pakar. Kemudian diambil poin-poin pentingnya. Setelah diambil poin-poin pentingnya, kembali dianalisis lagi, Bu, yang mana yang memiliki kelebihan-kelebihan yang paling menonjol di antara pendapat-pendapat atau masukan dari buku, jurnal maupun wawancara, Bu. Akhirnya Anda memutuskan untuk media proyeksi, Bu. Media proyeksi. Iya. Apakah ada kendala di media proyeksi? Untuk media proyeksi biasanya kendalanya, Bu, saat listrik padam, tetapi saya kira itu jarang terjadi, Bu. Maksudnya, jarak sekolahnya Anda tidak ada masalah dengan jaringan listrik? Listrik sudah ada di sana. Kalau di sekolah asal saya sih, Bu, sebenarnya tidak ada sama sekali listrik, Bu. Kita pakai genset, Bu. Oh, pakai genset ya. Itu jauh, berapa kilometer dari kota itu? 100 Bu, 100 kilo. Iya, harus menyeberang danau lagi, Bu. Oh, SD apa ini kah namanya? Oh, saya SD asalnya sebenarnya dari SD Maradindo, Bu. Cuman direkomendasikan kemarin oleh Bapak
dosen ya kalau tidak salah untuk mencari sekolah Bu, untuk mencari Belum sekolah di, yang fasilitasnya memadai untuk kegiatan PPL nanti Bu. oh iya. Kemudian berdasarkan hasil yang Anda peroleh, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Yang menjadi akar penyebabnya tadi Bu, itu Bu, media pembelajaran untuk pembelajaran matematika itu Bu belum digunakan secara maksimal. Jadi Anda hanya menggunakan proyeksi saja ya, tidak ada benda konkret yang Anda gunakan. Ada Bu, untuk benda konkretnya tadi ada alat ukur meteran Bu dengan Oh, apa, stopwatch Bu, alat untuk mengukur waktu. oh ya. Itu tadi yang ada tadi yang Iya, gambar itu jarak yang ditempuh oleh siswanya. iya. Kemudian bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Dan Untuk bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif? Untuk alternatif solusi Bu, pertama-tama saya melakukan eksplorasi terhadap penyebab masalah yang Hmm, sebelumnya tadi menggunakan kajian literatur dan wawancara. Setelah itu dilakukan analisis Bu dari poin-poin penting. Kita analisis lagi kira-kira solusi mana yang paling tepat. Setelah itu kita lakukan penentuan. Nah, di sini penentuan kita memilih berdasarkan media mana yang paling tepat untuk karakteristik sekolah, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Seperti itu, Bu. kemudian bagaimana proses di dalam kelas ketika Anda menggunakan PBL, model PBL? Untuk model PBL, pertama-tama Bu dilakukan orientasi terhadap peserta didik. Jadi kita tanamkan masalah, kita berikan masalah untuk membuat siswa termotivasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini saya tadi memberikan berupa video tentang lomba lari, tentang Google Maps dan juga balap motor. Nah, di situ diusahakan supaya siswa itu penasaran dengan masalah yang diberikan. Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini dilakukan pembagian kelompok secara heterogen tentunya Bu. Kemudian Hmm, setelah itu diberikan LKPD dan kemudian kita membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap materi. Nah, masalah awalnya kan cuma jarak, tapi kita kembangkan menjadi mencari waktunya, mencari kecepatannya. Nah, kemudian yang terakhir kita menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah kita laksanakan. Seperti itu, Bu. nah, apakah Anda yakin bahwa solusi itu paling tepat sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Eh, Mengapa? Yakin Bu, karena Ya, ini media proyeksi ini sebenarnya sikap bersifat fleksibel. Kita dapat menayangkan bendanya, kita dapat menayangkan videonya, kita dapat membimbing menggunakan media. Apalagi di tempat saya nanti ini Bu, untuk PPL media ini jarang digunakan. Bahkan katanya tidak pernah digunakan Bu. Jadi ketika digunakan pasti ada rasa antusias dari siswa Bu. Nah, hmm, selain itu apabila digabungkan dengan model pembelajaran yang tepat seperti PBL ini yang termasuk dalam model pembelajaran yang inovatif, maka pastinya hasilnya akan lebih maksimal lagi Bu. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa sepertinya akan berhasil Bu. insya Allah ya. Iya. Kemudian bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Oh iya Bu. Eh, Jadi pertama-tama kita menganalisis dulu KD yang ada pada pembelajarannya. Setelah itu kita ubah KD-nya atau kita kembangkan KD-nya menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Tentunya harus ada dua KD di situ Bu, ada KD pengantar dan yang berikutnya diusahakan KD-nya itu HOTS. Ya,
Untuk membuat KD-HOT-nya itu kita merujuk pada KKO atau kata kerja operasional. Setelah itu kita rumuskan tujuan pembelajarannya berdasarkan rujukan dari IPK. Setelah itu kita susun tujuan pembelajarannya menggunakan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, setelah itu sudah ada tujuan, kita memilih medianya, Bu. Di sini sudah diterapkan solusinya. Jadi kita memilih media, kita sandingkan dengan tujuan pembelajaran, barulah kita buat langkah-langkahnya, Bu. Bagaimana cara mengembangkan IPK tadi sudah ya? Mengembangkan IPK dengan tujuan pembelajaran yang baik. Iya, Bu. Mengembangkan IPK merujuk pada KD-nya, Bu. Ya, KD-nya. Kemudian kita buat IPK pengantar dulu yang sifatnya LODS. Kemudian ada IPK utamanya, kita usahakan HOTS, Bu. Ya. LODS dan HOTS. Karena ini siswa kelas 5, Bu. 5 berarti dia HOTS ya, LODS dan HOTS ada. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang penilaian yang otentik? Penilaian otentik itu, Bu, ranahnya ada 3. Yang pertama penilaian sikapnya. Jadi dalam proses belajar sikap siswa itu harus diperhatikan. Kemudian penilaian pengetahuannya. Penilaian pengetahuannya itu kita merujuk juga pada kompetensi yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan, Bu. Diambil dari KI 4-nya atau IPK 4 titiknya, Bu. Ya, jadi ada 3 ranah ya yang untuk penilaian yang otentik dikatakan. Kemudian tadi Anda menyebutkan materi yang mendukung HOTS. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi HOTS? Materi HOTS itu, Bu, yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi untuk mengetahui apakah ini HOTS atau tidak, kita lihat dulu dari kata kerja operasionalnya, Bu. Kalau levelnya mencapai C4 ke atas, C4, C5, dan C6, berarti itu termasuk dalam kategori HOTS. Selain itu kita juga melihat kontennya, Bu. Konten yang disajikan pada materinya, apakah itu sifatnya HOTS atau tidak. Ya, seperti itu. Kemudian apakah materi yang Anda telah kembangkan sudah berbasis HOTS? Apa alasan Anda? Materi saya sudah saya kembangkan dengan HOTS, Bu, dikarenakan kompetisi dasarnya di sini sebenarnya hanya menjelaskan atau menyebutkan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengembangkan dengan mengubahnya menjadi menganalisis, Bu, menganalisis jarak dengan waktu sebagai satuan dari jarak, Bu. Menganalisis itu C berapa ya? Menganalisis itu C4, Bu. Kalau C5? C5 menganalisis berarti mengevaluasi, Bu. Berarti C4, 5, 6 yang Anda gunakan di sini ya? C4, Bu. C4? Iya. Terus C5? Iya, Bu. C5. Ya. Kan itu yang masuk di HOTS itu kan? C4, 5. C4, C5, dan C6. Nah, sekarang pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Kalau yang HOTS-nya, Bu, ada pada langkah 21 sampai 24, Bu. 21 sampai 24, apa itu? Yang 21 itu mengukur waktu yang dibutuhkan. Yang ke-22 mendiskusikan, Bu. Membandingkan. Kemudian 23 juga membandingkan, 24 itu menganalisis, Bu. Baik. Kemudian jadi Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian. Apakah soal-soal yang disiapkan sudah HOTS? Iya, Bu, soal-soalnya sudah berada pada level L3, Bu. Level 3
yang dimana level 3 ini diusahakan untuk siswa menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Dan soal-soal juga saya Bu sudah saya usahakan terdapat ciri-ciri HOTS. Yang pertama ada apersepsi sebelum masuk ke pertanyaannya Bu. Jadi pada apersepsi itu siswa akan menganalisis Bu. Ya, apakah soal HOTS ini sama dengan soal yang sulit? Tidak Bu. Mengapa? Bisa dilihat dari sebenarnya soal-soal HOTS ini tidak bisa dikatakan sulit, ada juga yang sebenarnya sifatnya sulit, tapi tidak semuanya. Kenapa? Kita bisa lihat dari kontennya dulu Bu. Nah, misalnya kontennya hanya mencari satuan panjang, tapi ditunjukkan berupa gambar. Nah, di sini siswa disuruh atau menganalisa dulu gambarnya. Nah, itu ada lebih dari satu langkah untuk menyelesaikan soalnya, tetapi sebenarnya soalnya mudah Bu. Termut Bu, maaf. Sulitnya jadi tergantung juga dari bagaimana caranya guru. Iya Bu. Ya, tergantung. katakan sulit, apakah gurunya menguasai materi? Iya. Ya, kemudian dengan metode dan lain-lain ya. Iya. Baik ya, bagus ya. Kemudian apakah soal yang hot sama dengan soal yang sulit? Enggak ya? Iya, tidak. Ya, kenapa kau bilang tidak? Karena tergantung kontennya Bu, sama persepsinya di depan Bu, bagian awal pengantar soalnya. Oh iya, kan punya konten. Iya. Nah sekarang Anda katakan apersepsi. Bagaimana caranya Anda saat apersepsi? Untuk apersepsi di sini Bu disusun bisa berupa teks ataupun gambar Bu, yang memancing siswa untuk berpikir tingkat tinggi menyelesaikan soalnya. Apersepsi sendiri itu apa? Apersepsi itu awal atau pemberian masalah Bu. Ya, menanyakan kepada siswa tentang masalah yang lalu, materi yang lalu, kemudian memasuki materi inti dengan soal-soal yang hot ya. Menanyakan. Kemudian, nah sekarang Anda biasa dengar literasi dan numerasi. Iya Bu. Upaya yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan tersebut bagaimana? Kalau literasinya Bu, literasi baca ada pada LKPD Bu, di situ ada petunjuk pengisian LKPD dan langkah-langkah kegiatan. Kemudian literasi teknologi, saya memberikan QR code Bu untuk siswa untuk sebagai bahan pelajaran di rumah. Kemudian literasi budaya ada menyanyikan lagu daerah. Kemudian literasi numerasi, karena ini khusus pembelajaran matematika Bu, jadi literasi numerasinya itu akan sepertinya banyak Bu. Mana yang utama, literasi atau numerasi? Saya kira harus seimbang Bu. Seimbang. Mana duluan, literasi atau numerasi jika mau dilihat? Literasi Bu. Ya, kenapa? Karena menyakup banyak aspek Bu, dan ya karena di literasi kita harus membaca dulu. Iya. Baik. Kemudian menurut Anda apa yang dimaksud dengan TPACK? TPACK itu Bu kependekan dari Technological Pedagogical Content Knowledge Bu. Ya. Itu apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sudah mengintegrasikan TPACK? Ya Bu, sebisa mungkin untuk TPACK-nya itu ada pada bagian, maaf saya harus buka RPP-nya Bu. Pada bagian 8, 12, 13. 8, 12, 13. Kemudian pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan TPACK? Jadi Bu, pada bagian 8, 12, 13, 18, 29. Untuk nomor 8 Bu, untuk teknologinya di situ ada berupa video dan Google Maps.
Ya, Kemudian pedagogikalnya menyimak, konten knowledge-nya di situ Bu, materi, perbandingan jarak dan waktu. 8, 12 dengan berapa tadi? 8, 12, 13, 18, 13. 29 Bu. Jadi 12, 13 itu knowledge ya. Iya. Kemudian 14, 29, 18 Bu. 18, 18 dengan 29. 29 muat. Di situ Bu ada untuk teknologikalnya Bu, proyeksi untuk eh, pedagogikalnya menyimak, untuk konten knowledge-nya perbandingan jarak dan waktu Bu. Oke, baik. Kemudian ada berapa langkah PBL? Untuk langkah PBL Bu ada 5. Ada 5. Yang Yes. pertama, Yang pertama orientasi masalah kepada peserta didik, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan hasil, dan yang kelima melakukan evaluasi Bu. jadi di PBL ini, di langkah-langkah ini Anda cantumkan masing-masing di kegiatan intinya ya. Iya Bu. Ya, jadi kegiatan inti kemudian kita menguraikan. Baik, untuk Pak Andi Juanda, sepertinya saya panggil dulu Bapak ya, Pak Propata. Pak Juanda. Dari mana Pak Juanda nih? Dari kabupaten mana? Tempat tugasnya Pak di Sulawesi Tengah Pak, Kabupaten Sigi. Oh di Sigi, Sulawesi Tengah. Iya. Asalnya? Asalnya dari Bone Pak. Oh dari Bone. Iya. Nah, oke, tapi di Sulawesi Tengah sekarang bertugas ya di Sigi. Iya Pak. Oke, tadi Pak Ahmad Juanda itu mau ngambil metode apa atau pendekatan apa atau model apa yang digunakan untuk ngajar? Modelnya Prof, model problem based learning atau PBL. Problem based learning. Yeah. Kemudian untuk pendekatannya pendekatan saintifik dan TPACK. Untuk medianya Prof, media proyeksi. Proyeksi. Metodenya? Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, Prof. Oke. Bisakah itu? Ini apakah mungkin metode ceramah, tanya jawab itu bisa mendukung problem based learning? Bisa, Prof. Oh, bisa. Yeah. Di mana letaknya itu problemnya bisa selesai dengan ceramah? Untuk ceramah Prof, setelah pemberian stimulus, di situ diberikan penguatan Prof dengan cara ceramah. Tidak, metodenya kan sepertinya tidak mendukung itu problem based learning. Kalau metode ceramah, tanya jawab, metode apa lagi? Diskusi, Prof. Nah, jadi harusnya ada sesuatu yang berkaitan erat dengan problem based learning untuk bisa kita katakan saya menggunakan metode PBL atau PBL ya, bukan PJBL, PBL ya, PBL, problem based learning. Karena ada juga project based learning ya untuk ininya. Oke, jadi itu perlu ya. Jadi memang harus jelas betul apa persoalan kita, apa masalahnya dalam pembelajaran, ya baru kita ambil untuk problem based learning. Karena kita anggap itulah yang paling cocok ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Karena kan ya, ini ya apa namanya ya itu perlunya itu. Kalau menurut Pak Ahmad Juanda itu kira-kira model apa yang paling baik dalam pembelajaran? Model pembelajaran Pak pada dasarnya semuanya sebenarnya bagus Pak ya, tapi untuk khusus kasih besar-besar suaranya tidak kedengaran. Ikut-ikutan ini kecil tapi khusus untuk masalah saya yang terpilih untuk diselesaikan ini Prof. Enggak, yang paling baik mas saya menurut Anda mana? Yang paling baik Prof, semuanya menurut saya baik Prof. Baik inquiry, discovery,
Hmm. PBL, PJBL. Baik, pasti Anda sudah benar ya. Jadi Ya, metode itu atau model itu bergantung pada apa yang kita mau ajarkan. Jadi tidak ada yang paling baik. Jadi nanti jangan hanya PBL terus ya. ya Prof. Nanti divariasikan yang ke modelnya nanti di sekolah. Kemudian berikutnya, bagaimana kira-kira Ahmad Juanda tahu bahwa siswanya sudah paham yang diajarkan? Untuk mengetahui bahwa siswa sudah paham, Prof, dilakukan evaluasi, Prof. Evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Evaluasinya menggunakan penilaian otentik, Prof. Ada penilaian, Autentik. iya, ada. Autentik bukan evaluasi. Itu bentuk penilaian itu. Oh, iya. Bagaimana Anda tahu bahwa siswanya sudah paham? Kalau dengan Dengan coba dengan autentik, bagaimana Anda tahu bahwa dia paham? dengan Dengan penilaian autentik. otentiknya, Prof. Pertama dilihat dari sikapnya, Prof. Karena kan sudah ada Tunggu dulu, tujuan sikapnya itu autentik. Bagaimana caranya Anda oleh sikapnya autentik? dengan lembar observasi, Prof. Observasi. Apa yang observasi? Penilaian sikapnya, Prof, dalam kerja Apa kelompok. sikapnya? Sikap itu banyak. Sikap itu banyak. Iya, sikap sosial dan spiritualnya, Prof. Spiritualnya bisa dilihat ya. Apa contohnya? Berdoa sebelum memulai pelajaran, sebelum mulai kegiatan. Memang kan disuruh berdoa, bukan karena sikapnya itu. Oh iya. Oke, baik. Jadi autentik itu sebenarnya adalah yang menilai secara menyeluruh ya apa diri siswa. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, autentik itu adalah sejauh mana siswa itu bisa menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya autentik itu. Ya. Jadi bukan hanya teorinya, tapi dia bisa melaksanakannya. Jadi kalau misalnya disuruh cerita bagaimana memukul bola badminton misalnya, teori itu. Tapi kalau dikasih raket bisa pukul, itu autentik itu. Nah, itu contoh kasarnya ya. Jadi autentik itu ya kondisi nyata yang bisa dikuasai oleh siswa dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik atau keterampilan ya, gitu. Ya, itu kalau autentik ada kaitannya dengan hoax enggak? Apa ada kaitannya itu dengan hoax kalau autentik penilaiannya? Ada, Prof, pada penilaian kognitifnya, Prof, pengetahuannya. Kenapa? Kecil Ada, lagi Prof. suaramu, kasih besar lagi suaranya. Ada, Kecil Prof, lagi. pada pengetahuan kognitifnya, Prof. Pengetahuan Apa itu? ya. Kognitifnya, Prof, pengetahuan tentang konten yang diajarkan, Prof. Oh, jadi hotnya tidak mengukur yang lain, hanya kognitifnya saja. Kemampuan menganalisis, Prof. Jadi Kalau kreatif, kreatif masuk ranah keterampilan, Prof. Iya. tapi tidak hot kalau kreatif. Dalam mencipta, Prof, di C6 masuk kreatif sebenarnya juga, Prof. Ya, makanya jadi itu kreatif itu salah satu unsur hot itu. Oh iya. Nah, apa kalau hot itu kreatif itu hanya kognitifnya kah? Tidak, Prof. Nah, itu tadi Anda Keterampilannya juga. katakan hot itu Iya. kognitif. Nah, kreatif itu justru menggunakan semuanya itu. Oh iya. Dia harus menggunakan pemahamannya, pengetahuannya untuk melakukan sesuatu. Dan kalau dia bisa lakukan berarti itu kreatif dia. Mungkin lain dari yang lain. Makanya dia itu mungkin masuk di C6 itu. Tapi ciri WhatsApp itu kan salah satu adalah dia bisa kreatif. Bahkan juga bisa kritis ya, berpikir kritis ya. Nah, kritis itu termasuk semua adalah unsur-unsur hotnya. Oke, baik. Terima itu ya, saudara Ahmad Juanda ya yang dapat saya kaji. Saya lihat Anda tampilannya cukup meyakinkan ini untuk bisa jadi guru yang baik. Sudah berapa lama jadi guru? Sudah dari 2017, Prof. Oh, berarti sudah menjadi 5 tahun ya. Iya. Oke, baik ya.
Makasih Pak Ahmad Juanda. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Ya. banyak Bu Mariam.